Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Ya. Masih semangat? Asik. Mengawali pertemuan bagian ini yaitu materi bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Puisi merupakan bentuk ekspresi pengalaman empirik atau batin seseorang yang diwujudkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Kalian pernah nggak dengar puisi? Pernah nggak? Pernah kalian pernah membaca puisi? Biasanya kan puisi itu berisikan kata-kata yang indah ya. Ya. Puisi juga dapat dibedakan. Puisi itu dibedakan menjadi berapa jenis? Dua jenis. Yang pertama puisi naskah. Yang kedua puisi baru. Yang termasuk puisi lama itu apa saja? Puisi lama yang termasuk puisi lama adalah pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Oke, kita akan membahas tentang puisi lama. Apa saja yang di dalamnya? Yang pertama adalah pantun. Mengenai jenis dan unsur puisi rakyat, yang pertama adalah jenis puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki beragam jenis. Berikut jenis-jenis puisi rakyat dan penjabarannya. Yang pertama adalah pantun. Pernahkah kalian pas dulu membaca pantun? Pernah nggak? Oke. Kalian pernah terpikirkan nggak? Pantun itu apa sih? Pantun adalah jenis puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris. Pada 2 baris pertama dalam pantun disebut sampiran, 2 baris selanjutnya disebut isi. Pantun adalah ungkapan perasaan yang disusun dengan kata-kata yang indah sehingga menarik untuk dibaca dan dikenal. Nah, ciri-ciri pantun sebagai berikut. Setiap baris dalam pantun disebut bait. Satu bait terdiri 4 baris. Pada setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri dari sampiran dan isi. Pantun bersajak ABA atau AA. Saya akan menerangkan yang pertama adalah pantun. Ini ada saya mau menulis contoh pantun, nanti kalian perhatikan. Kita perhatikan ke depan semua. Sini ada contoh pantun. Mari kita ulas satu persatu. Ciri-ciri pantunnya itu sebagai berikut. Setiap baris dalam pantun disebut bait. Nah, setiap baris disebut bait.
terdiri dari 4. Ini satu bagian. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Paham nggak? Apa itu suku kata? Ada yang mau bertanya? Oke, suku kata adalah suku kata dapat diartikan atau dipraktikkan ketukan kata. Contoh di sini ada mempunyai ketukan kata 2. Ada. Itu yang disebut dengan suku kata. Contoh, ada 2, pepaya 5, ada 2 lagi 7, mentimun berarti 9. Di sini kita baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada baris pertama mempunyai 9 suku kata. Berarti udah termasuk ciri-ciri pantun dan melengkapi, sudah memiliki syarat yaitu 8 atau 12 suku kata. Kalau 7 boleh nggak boleh, karena dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, nih selanjutnya ini yang dimaksud dengan kata terdiri dari sampiran dan isi. Nah, di sini di baris ini dalam satu bait ini yang terdiri dari 4 baris itu ada sampiran dan isi. Pantun bersejak AB. Nah, di manakah sampirannya? Sampirannya berada di baris 1 dan 2. Ini namanya sampiran. Yang ini sampiran. Yang namanya isi baris keberapa? Yang namanya isi baris ketiga dan 4. Baris 1 ke 2 namanya sampiran. Baris 3 dan 4 namanya isi. Oke, bersajak AB. Tahu nggak maksud dari AB? Yaitu bunyi akhirnya. Ini baris pertama, bunyi akhirnya adalah N. Kita tulis A, sajaknya A. Baris kedua akhirnya huruf K. Nanti kita tulis B. Baris ketiga N. Sama enggak N? Baris satu sama ketiga sama enggak? Berarti sama-sama A. Baris kedua sama keempat sama enggak? Sama. Berarti B. Ini yang dinamakan AB. Baris pertama dan ketiga sama akhirnya. Baris kedua sama keempat akhirnya sama. Paham? Oke. Selanjutnya jenis puisi rakyat yang selanjutnya adalah gurindam. Gurindam merupakan karya sastra lama dan terdiri dari 2 baris yang sama. Baris pertama pada gurindam merupakan baris yang berisi masalah atau bagian. Sedangkan baris kedua adalah jawaban dari baris pertama. Ciri-ciri gurindam yaitu sebagai berikut. Gurindam terdiri dari 2 baris yang baiknya. Jadi kalau gurindam yang baiknya terdiri dari 2 baris. Beda kalau pantun. Kalau pantun satu baiknya terdiri dari 4 baris. Kalau gurindam terdiri dari 2 baris saja. Oke. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tadi sudah saya terangkan masalah suku katanya. Terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab dan akibat. Tiap baris memiliki 5 atau bersajak AA, BB, CC dan seterusnya. Isi gurindam mengenai hal-hal adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filosofi hidup. Contoh di sini ada gurindam. Contoh gurindam. Sebelum berbicara, berpikirlah dahulu. Agar tak melukai hati kawanmu.
Ya baris memiliki jumlah atas 10 sampai 11 kata. Sebelum berbicara, berpikirlah dahulu pas 14 kata agar tidak melukai hati temanmu. Ya baris memiliki rima atau bersajak a b b. Nah di sini rimanya adalah a. Terakhirnya u, kedua juga u. Ya. Isi budinya adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filosofi hidup. Contoh sebelum berbicara berpikirlah dahulu agar tak melukai hati temanmu. Isi dari gundam ini adalah kalau kalian pun berbicara harus berhati-hati agar temanmu tidak tersinggung dengan ucapanmu, tidak tersakiti dengan ucapanmu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Mudah dipahami? Oke. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di Makan Belajar Kelas Indonesia nanti. Terima kasih. Selamat malam.